Kalau dari Mbak Anda sendiri gimana cara membedakannya? Oh, yang ini NDA nih, soalnya mungkin rahasia dagang atau yang satu ini adalah tying in agreement gitu. Untuk kartel ini, KPPU itu khusus, sudah melakukan investigasi terhadap 8 kelompok, besar, eee, produsen minyak goreng. Halo rekan-rekan semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di SCP Talk bagian kedua yang membahas tentang competition law. Yuk kita lanjutin diskusi kita dari episode sebelumnya. Nah, ngomongin soal tying agreement tuh, itu kan merupakan perjanjian tertutup nih Mbak, yang sesuai Mbak Ana jelaskan. Nah mungkin bagi teman-teman yang lagi nonton dan mendengarkan cukup bingung nih. Perjanjian kan tertutup nih antara antar pengusaha lah ya bisa dibilang. Nah, itu gimana cara pembuktiannya, Mbak? Apakah pada saat pembuktian harus dibuka perjanjian ini dan bagaimana cara mencapai di hal tersebut gitu, Mbak? Kalau dari Mbak Hana gimana? Itu memang susah ya, Mas, ya. Maksudnya kan Oke. balik lagi ini kan, perjanjian tertutup itu kan exclusive agreement gitu Iya. antara pelaku usaha dan biasanya memang terjadinya di, ranah distributor nih, levelnya level Oke. distributor, bukan level di bagian hulu, bukan bagian produsen Iya iya. biasanya, gitu. Karena kan mengatur tadi adanya pembelian gitu, Iya, karena pembelian kan pasti hubungannya sama distributor kan, Mas, iya gitu. benar. Nah, biasanya karena memang kita tuh kesulitan biasanya KPPU tuh untuk membuktikan ada perjanjian, karena nggak mungkin dong dari pelaku usaha misalnya, walaupun misalnya dia udah dipanggil gitu kan, ada Iya. panggilan dari KPPU tiba-tiba mungkin menyerahkan, perjanjian sendiri gitu, itu agak Nah, agak itu sulit. makanya itu. Nah, tapi biasanya, KPPU itu mendasarkan ada alat bukti nih Mas. Pertama, Iya iya. adanya keterangan ahli, keterangan saksi, terus Oke. adanya juga dokumen itu, terus, juga adanya, keterangan dari pelaku usaha Iya. sama, petunjuk nih Mas. Nah, dari situ, Iya dari iya. 5 situ, KPPU bisa melakukan pemeriksaan awal, habis itu baru Iya. masuk ke penyelidikan gitu. Khusus untuk yang terkait, petunjuk ini, Petunjuk. itu memang, namanya juga petunjuk gitu ya Iya. Mas ya. Jadi, KPPU ini sih sebenarnya nggak strict, untuk, eee, mendasarkan petunjuk ini apa, tapi Iya. bisa dilihat misalnya dari, bukti komunikasi antara pelaku Oke. usaha ataupun bukti dari ekonominya. Misalnya, kelihatan nih, di pasarnya itu nih seperti apa, adanya kenaikannya Iya. bersama-sama atau enggak, terus habis itu di, pasar tertentu ini penjualannya seperti apa, biasanya seperti itu sih, Mas. Oh, Jadi memang sebenarnya KPU sendiri itu punya tata cara untuk Pantesan. penanganan, perkara larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sih, Mas, gitu. Iya. Dan jadi tying agreement sendiri secara pembuktiannya juga cukup panjang dan cukup sulit ya, Mbak, bisa dibilang ya? Betul Oke. betul. Nah, kalau soal bundling juga nih, saya mungkin cukup bingung ya. Jadi bundling ini tapi diperbolehkan, Mbak, kan, Mbak, di Mmm, apa, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tapi itu juga salah satu apa ya, bagian dari tying agreement, begitu, Mbak? mhm. Betul betul, Oke. Mas. Nah, Jadi tadi bagaimana cara membedakan mungkin, oh ini bundling yang melanggar dalam undang-undang dan ini yang enggak nih, mhm. itu gimana, Mbak, kalau dari perspektif Mbaknya sendiri? Kalau terkait tentang pelanggaran bundling sama Mhm, tying in itu sendiri, Mas, itu iya balik lagi nih, iya, itu balik lagi ke penilaian KPPU nih. oke, Jadi sebenarnya, ada batasan-batasan tuh ya, Mas, ya, mhm, untuk men-state bahwa itu tuh prakteknya tying in nih, itu prakteknya oke, bundling nih, tapi yang melanggar. mhm, Nah, karena nggak semua praktek tying in dan bundling tuh melanggar tuh, Mas. Karena di iya iya, pedomannya jelasin bahwa sebenarnya oke, praktek tying in sama ataupun bundling tuh mhm, ada memberikan dampak positif juga gitu. Nah, oke, tapi kan kita untuk melihat apakah itu sebenarnya positif atau negatif gitu ya, ataupun heeh, merugikan masyarakat, iya, kan perlu dilakukan oh penyelidikan ya dulu penyelidikan lagi, gitu. iya Ya itu nanti menarik, based on itu, pedoman KPPU-nya mhm, sendiri untuk perjanjian tertutup gitu sih, Mas. oke. Nah, kalau mungkin juga ini tarik ulur ke belakang juga nih, tying tying agreement dan juga NDA itu kan Mhm. agak beda-beda tipis tuh, Mbak, menurut saya ya, kalau dari yang saya masih belajar juga ya teman-teman. Nah itu, kalau dari Mbak Anda sendiri gimana cara membedakannya? Oh yang ini NDA nih, soalnya mungkin rahasia dagang atau yang satu ini adalah tying in agreement gitu. Kalau dari Mbak Hana gimana, Mbak? Oh, good question sih, Mas. Maksudnya Iya mungkin kalau dilihat dari namanya ya, iya, satu perjanjian tertutup, yang satu mhm, perjanjian rahasia gitu, atau iya non-disclosure agreement iya, gitu. Tapi kita justru harus membedakan nih dari objek perjanjiannya oke, gitu. Jadi, kalau non-disclosure agreement itu kan khusus terkait misalnya para pihak nih nggak mau nih
ada informasi yang keluar. Iya. Nah, makanya dia melarang pihak ataupun pihak ketiga atau pihak lainnya tergantung di dalam non-disclosure agreement itu untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang sudah diterima. Dan kalau misalnya memang ada informasi yang terima, ya bisa jadi tadi rahasia dagang ataupun informasi-informasi lainnya yang memang menurut pihak yang memberikan informasi tersebut itu termasuk informasi rahasia. Nah, tapi kalau perjanjian tertutup ini, kenapa disebut tertutup? Karena inilah exclusive agreement antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang memang pada saat prakteknya gitu ya, itu merugikan pelaku usaha lainnya karena kan dealingnya ini hanya pelaku usaha tertentu nih, dan kadang pun juga itu hanya di market tertentu aja nih, di region tertentu aja gitu, terkait dengan penjualan tadi tying product sama tied product gitu sih Mas. Jadi soal apa ya, kelangkaan minyak goreng ini apa boleh dilihat dari perspektif hukum persaingan usaha memang sangat panjang ya Mbak runtutannya sendiri ya. Bahkan ya bisa dari CPO-nya sendiri, lalu juga sebenarnya dari atas sampai bawah ya Mbak kalau. Betul Mas. Nah itu makanya itu juga saya pusing juga nih kalau melihat dari masyarakat, masyarakat juga rugi di satu sisi, dan juga kegiatan aktivitas bisnisnya juga melanggar hukum juga gitu. Nah, saya ingin menarik ulur ke belakang nih Mbak dari pernyataan Mbak Hana tadi mengenai masyarakat. Nah, kira-kira kenapa sih persaingan usaha ini harus diatur, dan apa sih Mbak dampak ekonominya terhadap masyarakat sendiri? Oke Mas Tharma, jadi kita ngomongin tentang persaingan usaha, tentu kita harus tahu nih kenapa alasan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi alasan kenapa akhirnya terbit itu pertama untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang kedua itu untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Ketiga itu juga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha. Sama yang terakhir yang paling penting tentunya yaitu untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena kalau misalnya nanti kita nggak mengatur terkait dengan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, tentunya dirugikan masyarakat. Karena kita bisa lihat tadi undang-undang monopoli kan tadi mengatur ada 2 tuh ya. Yang garis besarnya itu untuk terkait dengan perjanjian yang dilarang sama kegiatan yang dilarang. Nah, kalau misalnya tadi pelaku usaha gitu ya menciptakan perjanjian-perjanjian ataupun aktivitas ataupun kegiatan yang dilarang tadi yang tentunya hanya menguntungkan buat mereka aja sebagai pelaku usaha, sebagai produsen, sebagai distributor gitu kan. Yang tentunya bakal dirugikan itu masyarakat gitu. Dan kita bisa lihat di case yang sekarang minyak goreng. Karena minyak goreng itu kebutuhan primer gitu kan semua rakyat Indonesia gitu kan, karena kita banyaknya base-nya itu makannya digoreng gitu ya. Dan ketika naik itu tentu kelimpungan gitu di tatanan masyarakat tuh kelimpungan karena naiknya tuh terlalu signifikan gitu, dimana itu benar-benar mempengaruhi juga misalnya kegiatan usaha UKM misalnya yang memang membutuhkan minyak goreng dalam kegiatan usahanya, tuh bener-bener berpengaruh banget gitu. Makanya kenapa ini harus diatur, dan makanya juga pemerintah itu khususnya KPPU gitu ya, itu nggak hanya melakukan ketika sudah terjadi itu bukan pemeriksaan atau investigasi aja, tapi sudah melakukan pengawasan. Karena terkait minyak goreng ini dari KPPU itu sudah melihat adanya tanda-tanda akan adanya kenaikan harga minyak goreng yang menyebabkan adanya persaingan usaha tidak sehat ataupun larangan praktik monopoli itu sejak September 2021. Jadi mereka punya standar-standarnya gitu kan. Dilihat bahwa ini udah ada kenaikan harga di pasaran, terus juga udah ada struktur oligopoli gitu. Nah, itu yang jadi dasar nih. Mereka tuh udah ancang-ancang di sebenarnya dari tahun lalu. Tapi ternyata bener kan kejadian baru di tahun 2022 nih dengan adanya larangan ekspor minyak, terus juga abis itu ada upaya dari pemerintah untuk menjaga harga eceran tertinggi yang dimana sampai sekarang pun masih tinggi terasa, harganya gitu ya, masih terasa gitu. Tapi paling tidak ya tadi dengan ada upaya-upaya dari pemerintah tadi ya semoga mungkin nanti ke depannya bisa lebih turun ke harga sebelum kemarin ada kejadian kenaikan lah gitu. Nah, soal monopoli itu sendiri, lalu juga ada minyak goreng juga nih yang kita bahas juga. Nah, itu ada praktik kartel. Nah, ini apa nih Mbak? Mungkin bagi teman-teman yang selalu terdengar kartel itu adalah tentang narkoba atau apa. Tapi sebenarnya praktik kartel itu apa Mbak?
Iya, Mas. Mhm. Jadi yang, tadi udah sempat singgung sama Mas Arma gitu Iya. kan. Jadi untuk praktek minyak goreng ini, untuk menaikkan harga minyak goreng, Iya. selain dari tadi tying in sama bundling Iya. gitu yang memang Mhm. terjadi di tatanan distributor, tapi juga ada kartel gitu. Oke. Jadi kartel ini, berdasarkan, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli disebutkan adanya perjanjian antara pelaku usaha Iya. untuk, menciptakan, ataupun, meng-create adanya, penguasaan terhadap pemasaran ataupun Mmm. produksi dari barang atau jasa, gitu, Oke. Mas. Jadi kan untuk kartel ini, KPPU itu khusus, sudah melakukan investigasi Mhm. terhadap 8 kelompok, besar, eee, Oke. produsen minyak goreng, Iya. gitu. Yang sudah dilakukan, investigasi dan juga pemanggilan itu dari, awal tahun ini Mhm. sampai 9 Juni itu masih banyak yang dipanggil, Mas, karena ada beberapa, Oke. eee, pihak gitu atau Mhm. beberapa pelaku usaha atau perusahaan yang sebenarnya masih mangkir nih, masih Iya, belum benar. hadir gitu. Jadi mereka, KPPU maksudnya, itu Mhm. sudah melakukan panggilan-panggilan gitu. Karena Mmm. sebenarnya kartel ini tuh juga agak tricky ya, Mas, ya. Oke, Tricky tadi balik lagi tricky. sama, kartel sama perjanjian tertutup gitu, Iya. yang tying agreement gitu. Mhm. Karena nggak mungkin kita terang-terangan nih gitu, nggak mungkin Heeh. terang-terangan KPPU bisa mendapatkan alat bukti gitu ya. Iya, benar. Kayak tadi kan misalnya ada perjanjian, nggak mungkin gitu Mhm. KPPU karena berhasil dilihat dari, kegiatan di pasar tuh seperti apa, Iya. misalnya ada kenaikan harga, terus juga dilihat dari komunikasi antara para pihak gitu. Mhm. Karena kalau untuk kartel ini sendiri, itu, didasarkan sama direct evidence sama indirect Indirect evidence. Kalau evidence, direct oke. evidence kan udah jelas ya, bukti langsung Mhm. gitu. Iya. Bukti langsung yang memang memperlihatkan adanya praktek kartel nih di Iya. antara para pelaku usaha. Tapi kan ini yang disebut nih, ini agak agak susah gitu. Mmm. Mhm. Kan Mhm. tadi, untuk indirect evidence ini, yaitu misalnya tadi salah satu contohnya yang tadi udah disebutin ada bukti komunikasi, Iya. gitu. Bukti komunikasi yang bisa, memperlihatkan bahwa nih, ada dugaan praktek kartel Benar. antara pelaku usaha. Nah, Iya. ini yang sedang lagi diperdalam sama KPPU sih, Mas, gitu. Oke. Nah, kalau bisa dibilang jadi prosesnya lagi-lagi, masalah kartel pun juga cukup panjang ya, Mbak, ya? Betul betul, Mas. Oke. Nah, pengumpulan buktinya ada 2 tadi, direct dan indirect evidence. Nah, kalau tadi kan kita menyebutkan yang direct evidence saja. Nah, yang Mhm. indirect evidence itu seperti apa sih, Mbak? Nah, itu tadi, Mas, tadi yang Mmm. udah disebutkan. Oke. Indirect evidence itu bisa jadi bukti Petunjuk. komunikasi Oke, itu, petunjuk. petunjuk, Mhm. betul. Betul, bisa jadi petunjuk yang memang, secara nggak langsung gitu ya, tapi Oke. memperlihatkan bahwa ini ada dugaan kartel nih antara pelaku usaha gitu. Oke. Ya bisa jadi tadi bukti ekonomi tadi, Mhm. maksudnya adanya, Kelangkaan, iya benar. kenaikan harga, Mhm. yang bersama-sama di pasar misalnya, Iya, heeh. ataupun tadi ada bukti komunikasi, itu Oke. sih, Mas. Nah, jadi ini seperti ini ya, Mbak, bisa dibilang puzzle juga ya untuk mengumpulkan satu-satu indirect Betul evidence betul ini? betul, makanya Heeh. dibutuhkan, keterangan juga dari pelaku usaha Iya gitu. iya iya. Makanya pas awal-awal gitu kan, sebenarnya ada pemanggilan dulu nih dari Mhm. KPPU. Nah, dari pemanggilan mereka sudah mengumpulkan keterangan saksi, keterangan pelaku usaha, ada Iya. dokumen juga, karena kan di pemanggilan itu dari KPPU bisa meminta dokumen gitu dari Oke. pelaku usaha. Nah, dari situ kan dia sudah mulai bisa melihat nih, kira-kira ada alat bukti nggak sih yang bisa dipakai Mmm. gitu, Mhm yang mhm. bisa dipakai yang menunjukkan bahwa adanya dugaan praktek kartel gitu. Oke. Nah, jadi secara dari sisi pengusaha sendiri ya, Mbak, ini apakah cukup sulit juga dalam berbisnis yang, menentukan strategi-strategi bisnis seperti perjanjian ataupun yang tidak melanggar kartel lah istilahnya. Itu bagaimana, Mbak, kalau bisa dibilang? Agar tidak melanggar undang-undang persaingan usaha itu sendiri? Nah, menurut pandangan saya sih, Mhm. eee, cukup gampang ya untuk tidak Oke. melanggar undang-undang, larangan praktek monopoli dan persaingan Heeh. usaha, Iya. karena tadi basic-nya tadi, ada kegiatan Mhm. sama ada perjanjian. Sepanjang Oke. nggak ada perjanjian nanti menimbulkan ada yang mungkin penetapan harga, Mhm. ataupun mungkin, pemusatan ekonomi misalnya Mhm. seperti kartel tadi, Iya. ataupun ada kegiatan seperti monopoli, Mhm. ya sebenarnya, kita bisa bilang sebenarnya cukup aman ya. Cuma kan balik Oke. lagi, KPPU ini kan semua, bisa memanggil atas dugaan Iya, apapun nih, benar. Mas, Mhm. gitu. Jadi, lebih baik memang sebenarnya, kita mengetahui sih ini apa nih celah-celah apa saja sih yang bisa, dipakai misalnya Mhm. untuk supaya kita menghindari hal-hal seperti
adanya persaingan usaha tidak sehat ataupun monopoli supaya bisa terjadi gitu, Mas. Nah, pasti kan perusahaan kan sebelum melakukan kegiatan usaha pasti kan mereka riset market dulu ya, Mas, ya. Nah, nanti mungkin dari situ bisa kelihatan nih kira-kira, pangsa pasar ataupun penguasaan pasar tuh ada di perusahaan-perusahaan mana aja terkait dengan kegiatan usaha yang mau, dijalankan. Nah, tapi kalau kita ngomong dari sisi hukum, dari sisi regulasi gitu ya, nah menariknya nih KPPU tahun ini baru mengeluarkan peraturan komisi baru nih, Mas, nomor 1 kalau tahun 2022 terkait dengan program kepatuhan. Nah, jadi memang program kepatuhan ini dirancang supaya perusahaan-perusahaan itu atau pelaku usaha itu bisa comply sama Undang-Undang Persaingan Usaha Nomor 5 tahun 99. Jadi nggak hanya terkait dengan kepatuhannya aja, tapi juga di program itu perusahaan bisa diskusi, bisa konsultasi sama KPPU terkait dengan misalnya kalau ada resiko-resiko persaingan usaha ataupun resiko praktek monopoli. Di situ sebenarnya dari perusahaan bisa bisa mengikuti, bisa mendaftarkan diri ke program kepatuhan dari KPPU gitu, Mas. Tapi kalau misalnya selain itu pun kita beda konteks nih ya, Mas, tadi ngomongin soal merger sama akuisisi. Jadi kan terkait dengan akuisisi perusahaan itu perusahaan itu kalau misalnya batasannya nilai penggabungan aset badan yang sudah diakuisisi itu, perusahaan yang diakuisisi itu melebihi 2,5 triliun, ataupun misalnya nilai penjualan dari si badan perusahaan yang udah diakuisisi melebihi 5 triliun, itu harus melakukan notifikasi atau pemberitahuan ke KPPU. Nah, misalnya kan itu berbeda nih ya sama yang tadi kita udah ngomongin soal kartel, ngomongin soal tie-in agreement. Nah, tapi terkait dengan adanya pemberitahuan itu, kalau misalnya nggak diberitahukan nih, Mas, nah ternyata tadi melebihi tadi nilai 2,5T dan 5T tadi, itu perusahaannya bisa dikenakan sanksi. Nah, sanksi itu mungkin bisa di atas 1 M lah, tergantung nanti penilaian KPPU seperti apa. Karena kan itu terkait sama penguasaan pasar kan ya, Mas, ya. Gitu. Tapi terkait dengan notifikasi tadi, KPPU juga menyediakan konsultasi. Jadi kalau misalnya memang perusahaan ini dirasa mungkin ada risiko gitu ya, ada risiko mungkin terkena sanksi dari KPPU. Nah, KPPU perusahaan ini bisa konsultasi ke KPPU. Tapi memang itu hanya khusus untuk yang merger dan akuisisi saja ya. Memang ditulis di pedomannya itu perusahaan bisa konsultasi. Nah, mungkin itu sih, Mas, mungkin cara-cara dari sisi regulator ya, dari sisi KPPU, bagaimana sih caranya perusahaan bisa mencegah adanya tindak praktek monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat. Jadi KPPU tuh juga bukan hanya sebagai komisi yang hanya menindak saja ya, Mbak, tapi juga bisa mencegah ya kan. Jadi dengan adanya konsultasi seperti yang Mbak sampaikan. Nah, kalau membicarakan soal konsultasi itu, saya juga penasaran kan, ada legal review dan legal due diligence atau LDD yang dilakukan oleh orang hukum sendiri atau lawyer. Nah, apakah itu bisa mencegah, Mbak, untuk perusahaan atau seorang pengusaha untuk tidak melanggar undang-undang persaingan usaha, Mbak? Tentu, Mas. Apalagi tadi konteksnya tadi tentang akuisisi. Sebelum akuisisi kan kita pasti harus melaksanakan legal due diligence itu sendiri kan. Dari situ kan kita bisa lihat misalnya nilai asetnya berapa, aktiva pasifanya berapa, liabilitasnya berapa. Kita bisa lihat, kita bisa juga memperkirakan adanya akuisisi ini tuh bisa ini nggak sih subject notification ke KPPU nggak sih gitu. Itu untuk mencegah supaya nanti ke depannya kita nggak dikenakan sanksi karena sanksinya lumayan loh, Mas, gitu. Bisa jadi bermiliar-miliar juga tergantung nanti penilaian KPPU gitu. Nah, kalau ngomongin soal sanksi tadi, Mbak, mungkin saya follow up sedikit. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha sendiri itu seperti apa sih, Mbak? Sanksi diatur di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha itu ada 3 tuh, Mas. Pertama ada sanksi administratif. Administratif tadi bisa jadi misalnya adanya perjanjian gitu ya, misalnya perjanjian jadi dibatalkan misalnya, ataupun misalnya ada larangan untuk pencabutan kegiatan usaha, itu bisa aja sih, Mas, sampai ke sana. Tapi juga bisanya ada sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini ya kalau misalnya memang terbukti itu adanya larangan praktek monopoli, misalnya memang benar ada praktek monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat. Nah, dalam sanksi yang disebutkan oleh Mbak Hana tadi, apakah terdapat upaya hukum gitu bagi perusahaan untuk mengcounter sanksi itu?
Nah, itu ada ini sih Mas, ada upaya hukum. Oh sorry, Oke. tadi ada tambahan lagi, ada sanksi tambahan. Iya, Ada sanksi sanksi tambahan. tambahan. Karena ada 3 Iya, ya Mas. 3, 4. Sorry Mas. Jadi Iya, iya. ada kalau misalnya ngomongin upaya hukum, itu dari pelaku usaha yang memang sudah dikenakan gitu, keputusan adanya terlibat monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat, itu bisa ngajuin keberatan. Oke. Nah, adanya keberatan ini waktu sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja itu diajukan ke pengadilan negeri. Tapi karena sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, untuk selanjutnya keberatan diajukan ke pengadilan niaga. Gitu. Jadi memang ini adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini nggak cuma mempengaruhi hukum-hukum yang lain nih, misalnya hukum agraria ataupun terkait sama buruh perburuhan misalnya, tapi juga mengatur terkait sama tatanan di persaingan usaha tidak sehat sama monopoli, khususnya terkait dengan pengajuan keberatan ke pengadilan niaga yang sebelumnya ke pengadilan negeri. Gitu, Mas. Jadi setelah terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, hukum persaingan usaha ini menjadi lebih kompleks atau lebih lengkap atau malah bagaimana Mbak kalau menurut Mbak Hana sendiri? Dengan adanya pembedaan gitu tentunya jadi lebih clear ya Mas ya, karena memang diajukannya ke niaga sih gitu. Nah, kalau dari pernyataan terakhir tadi, ini sudah kayak apa ya Mbak? Menutup perjumpaan kita kali ini dan jujur menarik banget Mbak. Dan mungkin teman-teman yang lagi nonton dan mendengarkan pun juga menarik sekali dengan penjelasan detail Mbak Hana gitu. Mudah-mudahan bisa relate lah ya Mas ya. Bisa relate Mbak. Nah, oleh karena itu jadi nggak kerasa nih Mbak, waktu ternyata udah habis nih Mbak. Saya udah di timer sama teman-teman dari tadi. Karena saking panjangnya dan saking asiknya ngobrol dengan Mbak Hana. Jadi saya sebagai host pamit undur diri dan terima kasih ya Mbak Hana sebagai tamu udah mengisi waktu, meluangkan waktunya udah bahkan. Happy banget loh bisa hari ini bisa ngobrol sama Mas Dharma. Iya, saya juga sih Mbak. Kayak flow-nya dapet banget gitu kan, kayak banget. sayang banget tapi waktunya udah habis kan ya Mas ya. Benar. Nah, kali ya Mas ya. Iya. Untuk next time jangan lupa untuk diundang lagi ya Mbak. Mbak Hananya maksudnya. Oh, boleh. Tolong bilangin ya. Iya, nanti saya bilangin kok ya. Ya, terima kasih ya Mbak Hana udah datang. Terima kasih rekan-rekan semua yang udah nonton SCP Talk. Nah, jangan lupa untuk komen ya bagi teman-teman nih yang punya ide atau bahasan episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Lalu, harus follow ya semua akun sosmed kita. Sampai jumpa!